Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya ya untuk mata kuliah teori ekonomi mikro Islam. Jadi saya melanjutkan pembahasan untuk RPS ataupun mata kuliah ini setelah Ibu Nur Fitriani. Jadi dari setelah mid sampai dengan final saya akan bawakan. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 pertemuan yang akan kita uh, lalui setelah mid. Oke, ini merupakan materi pertama saya untuk teori mikro Islam, tentang teori produksi Islam. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui seperti apa konsep ataupun pengertian ataupun definisi dari uh, teori produksi tersebut. Teori produksi sini merupakan suatu kegiatan yang dimana dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh konsumen ataupun customer. Jadi teori produksi sini adalah sebuah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok manusia ataupun manusia untuk di dalam uh, hal memproduksi ataupun menghasilkan sebuah barang ataupun jasa yang dimana barang tersebut ataupun jasa tersebut dapat dimanfaatkan oleh customer. Nah, di dalam perspektif Islam di sini pengertian dari teori produksi itu adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, di mana persediaan barang ataupun jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam Islam ini kurang lebih sama ya, tetapi lebih menekankan pada hal yang sifatnya tentang keadilan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi titik beratnya di sini adalah menjadi suatu perhatian kita adalah dalam teori produksi di dalam Islam adalah uh, memproduksi barang ataupun jasa dengan memperhatikan nilai keadilan. Jadi harus ada keadilan di dalam uh, sebuah manfaat barang ataupun jasa tersebut. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk dari organisasi perusahaan. Ada beberapa jenis ataupun beberapa bentuk. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau mungkin lebih dikenal dengan PO. Jadi perusahaan perseorangan di sini dia merupakan produksinya di mana lebih relatif kecil, kemudian modalnya tidak besar, dan kebebasan yang tidak terbatas pada pemilik. Di mana berdasarkan definisi perseorangan di sini adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik, di mana pemilik tersebut mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemudian jadi untuk contohnya untuk perusahaan perseorangan di sini adalah seperti laundry, eh, ini laundry, bengkel, rumah makan, ini masuk dalam kategori kalau di dalam entrepreneurship di situ atau dalam entrepreneur dalam bidang kewirausahaan itu masuk di dalam usaha eh, mikro ya, masuk dalam usaha mikro seperti laundry, bengkel, rumah makan, kemudian ada salon kecantikan dan sebagainya. Itu masuk dalam perusahaan perseorangan atau PO. Kemudian ada firma. Firma di sini itu dimiliki oleh beberapa orang, kemudian di mana mereka bersepakat untuk menjalankan usaha dan membagi keuntungan bersama. Firma di sini merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama yang sama. Kemudian perseroan terbatas atau PT. Di sini perseroan terbatas itu merupakan di mana jumlah produksi dan hasil penjualannya yang besar, kemudian memperoleh modal dengan mengeluarkan saham. Jadi banyak ya kalau PT. Jadi kayak tempat saya bekerja dulu itu merupakan PT, namanya PT CBA Chemical Industry.
itu merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan barang berupa apa namanya pupuk pestisida ataupun yang berhubungan dengan pertanian. Saya bekerja di perusahaan cabang Palunya. Itu kantornya dulu di apa namanya pergudangan di Dupa sana ya, di daerah Tondo itu. Kemudian eh, next ya, ini ada perusahaan milik negara. Jadi di sini rata-rata dikelola dalam bentuk perseroan terbatas. Jadi perusahaan milik negara itu berbentuk PT juga ya. Perusahaan dimiliki oleh pemerintah dan pengurusnya diangkat oleh pemerintah. Di mana perusahaan milik negara itu merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, kemudian sebagian besar ataupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberikan kontrol terhadap usaha tersebut. Di mana BUMN ini dibedakan dari kementerian, kemudian lembaga pemerintah non kementerian, non struktural, dan badan layanan umum. Adapun beberapa contoh yang bisa saya berikan di sini seperti apa contoh dari perusahaan milik negara ini, seperti mungkin teman-teman pernah dengar ya, pasti Pertamina, kemudian ada Telkom, ada Garuda, ada PLN, ada PT Kereta Api Indonesia atau KAI, kemudian ada kalau untuk lembaga bank lembaga bank seperti BNI, kemudian Bank Mandiri, BRI, itu merupakan perusahaan milik negara. Oke, next koperasi. Koperasi di sini adalah tujuan untuk melindungi kepentingan anggota dan terbagi atas koperasi kredit, konsumsi, ataupun produksi. Itu masuk dalam bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis dari organisasi perusahaan. Oke, di sini perusahaan dalam sudut pandang ekonomi dari konvensional, bahwa di dalam ekonomi, dalam bentuk teori produksi, untuk menjalankan ekonomi harus memiliki badan. Ya, seperti sebelumnya dijelaskan, ada PT, firma, ada PO, kemudian ada perusahaan milik negara, dan koperasi, di mana lima bentuk apa namanya bentuk perusahaan ataupun bentuk dari organisasi ini, mereka melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dimana tentu ujung tanduknya adalah keuntungan yang maksimum, baik untuk pemilik perusahaan ataupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, di sini cara mencapai tujuan maksimum keuntungan. Jadi ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tersebut dibuat. Yang pertama, fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Ini merupakan faktor-faktor produksi umumnya seperti ini. Jadi ada tanah, kemudian ada modal, kemudian ada tenaga kerja, dan ada kewirausahaan atau teknologi. Jadi ini merupakan, ini harus keempat faktor produksi ini betul-betul harus digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan, yaitu profit. Kemudian ada peminimuman biaya produksi. Jadi di sini tentu dalam sebuah perusahaan sebisa mungkin biaya-biaya produksi itu minim. Sebisa mungkin perusahaan itu mengeluarkan biaya yang minim untuk menghasilkan produk yang maksimal. Besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan akan digunakan. Besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan. Kemudian besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah, itu masuk dalam peminimuman biaya produksi. Nah, ini adalah teori produksi. Ada dengan menggunakan satu faktor produksi yang berubah, ada dengan menggunakan dua faktor produksi yang berubah.
Jadi untuk teori produksi sini ada satu faktor produksi yang berubah, di mana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi. Jadi menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi tersebut, sedangkan faktor produksi lainnya jumlahnya tetap. Jadi hanya satu faktor produksi yang berubah, misalkan tenaga kerja di sini berubah dengan faktor produksi yang lainnya itu jumlahnya tetap. Di mana hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, dalam hal ini adalah tenaga kerja, terus-menerus ditambah satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif yang menyebabkan produksi total semakin lambat dan akhirnya akan mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian turun. Mungkin di sini kita bisa jelaskan. Nah, di sini ada tiga fase di dalam teori produksi dengan satu perubahan, yaitu teori sederhana, ya di mana yang berubah adalah tenaga kerja atau labor di sini merupakan salah satu faktor produksi. Bisa teman-teman lihat dengan menggunakan, dimisalkan seperti ini ya, ini contoh saja, ini contoh. Dimisalkan ada 1 hektar tanah, di mana setiap fasenya setiap fasenya akan ada perubahan tenaga kerja. Ini tenaga kerjanya dimisalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian menghasilkan produksi total dalam bentuk unit. Jika misalnya satu tenaga kerja ini menghasilkan 150 unit, maka produksi marginal itu sebesar 150 dan rata-rata produksinya adalah 150. Ini masih masuk dalam fase pertama. Kemudian bertambah lagi, misalkan perusahaan menambah tenaga kerja 2 lagi. Kemudian menghasilkan produksi 400, kemudian marginal 250 dan seterusnya. Ini masih dalam fase, saya katakan fase aman. Kemudian masuk ke fase kedua. Fase kedua ini di mana total produksinya dihasilkan itu semakin meningkat, tetapi produksi marginalnya semakin menurun. Kemudian rata-rata produksi rata-ratanya pun juga menurun. Kemudian seterusnya masuk ke fase yang ketiga. Nah, fase ketiga semakin bertambahnya tenaga kerja, total produksi unit itu semakin menurun. Kemudian produksi marginal pun semakin negatif. Kemudian rata-rata unit pun semakin menurun. Ini mungkin teman-teman pernah dengar ada ada pada titik break even point. Ini break even point adalah satu titik maksimal. Jadi ketika kita ini hampir sama dengan teori produksi ya. Break even point itu satu titik yang maksimal, kemudian semakin kita akan menambahkan misalnya tenaga kerja ini, pasti akan semakin lama dia akan menurun. Sama halnya kalau kayak kita kayak begini, kita habis naik sepeda, habis goes ya misalnya, ketika kita haus, kita minum 1 gelas pertama, oke, kemudian minum lagi gelas kedua. Gelas pertama kita masih merasa haus, kemudian kita minum gelas kedua, masih merasa haus, minum gelas ketiga, haus kita sudah mulai berkurang, minum gelas keempat kita sudah mulai merasa mual, minum gelas kelima kita mau muntah, kayak bahasanya seperti itu. Jadi ada break even point pada gelas ketiga kita sudah, bahasanya haus kita sudah hilang. Ketika kita akan menambahkan dengan gelas keempat, kemudian gelas kelima, pasti itu bukan haus lagi bahasanya. Mulai dari kita kekenyangan kah, atau kita rasa mual kita, atau bertambah terus sampai gelas ke-7, ke-8, 9 seterusnya, itu pasti akan pada titik kita bukan itu yang kita butuhkan. Akhirnya kita muntah. Jadi misalkan seperti itu. Jadi ada suatu titik
suatu titik break-even point di dalam sebuah produksi, di mana jika hanya kita menggunakan 1 hektar, kemudian tenaga kerja kita tambah terus-menerus, pasti akan semakin bertambah. Misalnya tenaga kerja, ada yang namanya apa namanya, mubazir, mubazir. Jadi banyak tanah yang kita garap misalnya hanya 1 hektar, kemudian tenaga kerja semakin hari ataupun semakin hari itu semakin bertambah, bisa dipastikan akan produksinya pasti akan menurun. Ada satu titik yang dimana break even point di sini, yang satu titik maksimal yang eh, wajar ketika eh, satu lahan, misalnya tanah hektar ini hanya 1 hektar saja, kemudian kita garap. Ada di sini bisa teman-teman lihat eh, di fase yang kedua. Di fase yang kedua merupakan fase di tenaga kerja 8, kemudian total produksi 1520. Ini adalah break even point-nya, titik maksimal di dalam sebuah produksi dengan menggunakan satu produksi yang sama, yaitu tanah yang hanya 1 hektar saja yang digunakan. Sedangkan untuk tenaga kerja semakin hari semakin ditambah. Ada sebuah titik BEP-nya adalah di total produksi 1520. Di sini untuk total produksinya. Kemudian next ada teori produksi dengan menggunakan 2 faktor berubah. Jadi dari faktor produksi tenaga kerja, modal, sumber daya alam, sampai dengan kewirausahaan atau teknologi informasi, atau teknologi di sini ya saya katakan teknologi, ada 2 faktor yang berubah. Di sini bisa dilihat ada produksi sama, isoquant, sama biaya sama, isocost. Jadi produksi sama di sini menggambarkan hubungan faktor-faktor produksi dengan tingkat ataupun jumlah produksi yang sama. Kemudian biaya yang sama itu menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, di sini adalah kurva produksi untuk kurva produksi yang sama atau isoquant di sini adalah di mana gabungan antara tenaga kerja, modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Gabungan A, gabungan B, gabungan C, dan gabungan D. Jadi total produksi tenaga kerja, ada tenaga kerja, satu tenaga kerja, kemudian modalnya sejumlah 6 unit. Kemudian gabungan misalnya bagian B, dia menggunakan tenaga kerja sebanyak 2, kemudian modal yang mereka keluarkan sebanyak 3. Kemudian C sebesar 3 dan seterusnya. Ini adalah untuk melihat kurva produksi yang sama. Nah, ini kurvanya. Kurva ini disebut dengan kurva produksi sama atau isoquant. Di sini ada tentang modal dan jumlah tenaga kerja, di mana pada kurva ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang menghasilkan satu tingkat produksi yang sama. Satu tingkat produksi yang sama, di mana kurva IQ1, IQ2, dan IQ3. Jadi IQ misalnya IQ pertama yaitu 1000, IQ1 2000, 3000, 4000. Ini semakin ke atas, semakin menjauhi dari titik nol, maka semakin tinggi tingkat produksi yang digunakan. Ini misalnya di titik 6 dengan jumlah tenaga kerja 1, kemudian modal yang dikeluarkan 6, dan seterusnya. Ini semakin menjauhi titik nol, maka semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Berarti dia hanya menggambarkan 2 gabungan tenaga kerja, yaitu 2 gabungan faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian di sini adalah kurva biaya sama. Nah, ini adalah untuk menggambar kurva yang diperlukan adalah harga faktor produksi yang digunakan, kemudian jumlah uang yang tersedia. Ini saya misalkan contohnya seperti ini. Upah tenaga kerja sebesar 10.000 dan modal per unit adalah 20.000. Adapun uang yang tersedia adalah 80.000. Apabila uang tersebut digunakan untuk modal,
maka unit yang dihasilkan adalah 80.000 dari uang yang tersedia dibagi dengan 20.000 modal per unit, yaitu jadi kita menghasilkan 4 unit. Apabila uang yang digunakan tersebut untuk tenaga kerja, maka dihasilkan adalah 80.000 dibagi dengan upah tenaga kerja adalah 10.000, maka dihasilkan adalah 8 unit. Pada titik A, bisa teman-teman lihat di kurva, pada titik A, total cost di sini menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 kerja. Jadi 2 unit modal di sini, di modal ada pada titik kedua, kemudian jumlah tenaga kerja ada di titik 4. Itu merupakan total cost untuk pada soal ini. Jadi semakin semakin menurun dari modal per unit, maka semakin tinggi unit yang akan dihasilkan. Gitu seterusnya. Jadi semakin menjauhi titik nol, maka semakin tinggi modal ataupun jumlah tenaga kerja, mulai dari total cost A, total cost 1, total cost 2, total cost 3, dan seterusnya. Jadi dicontohkan seperti ini. Nah, di sini ada masuk pada fase meminimumkan atau memaksimalkan produksi. Ini adalah sebuah kurva yang dimana ini dicontoh saja ya. Ini contoh, ada titik E di sini. Titik E ini merupakan total titik kurva produksi yang paling tinggi dengan produksi sebesar 2.500 unit, yaitu sebesar 12 unit, 12 pada titik unitnya ya, 12. Kemudian tenaga kerja atau labor di sini sebanyak 12 juga. Ini merupakan titik paling tertinggi dari ketika kita meminimumkan biaya dan memaksimalkan produksi. Kita tidak bisa melebihi ini. Bisa dipastikan ketika kita semakin ingin meminimumkan biaya, malah perusahaan akan semakin mengalami kerugian, karena ini adalah titik, karena itu minimumkan biaya tergantung dari modal sebuah perusahaan. Modal perusahaan tentu kita pun harus memikirkan semacam kualitas. Jadi jangan sampai kita meminimumkan biaya kemudian kita mengabaikan kualitas produk kita. Jadi dimana ini adalah titik paling tertinggi ketika kita hanya menggunakan modal sebesar 15.000 dengan upah sebesar 10.000 dan biaya yang disediakan produsen 300.000. Jadi di titik E ini adalah titik maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Bisa dipastikan akan mengalami kerugian dan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat ataupun customer terhadap produksi atau barang produksi kita. Begitu. Nah, di sini adalah tujuan produksi dalam Islam. Tentu tujuannya kurang lebih sama ya. Pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Jadi maksudnya di sini menemukan kebutuhan masyarakat. Jadi sebelum misalnya kita membuat sebuah perusahaan produksi misalnya ataupun manufaktur, ketika kita ingin membuat sebuah produksi, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Jadi apa yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlahnya, itu kita harus tahu betul. Ini berhubungan dengan titik pertama kita tentukan adalah titik pangsa pasar kita untuk mengetahui. Jadi titik pangsa pasar di sini mulai dari apa yang dibutuhkan sampai bagaimana cara pemenuhannya gitu. Kemudian menyiapkan persediaan barang ataupun jasa di masa depan, kemudian pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan tingkat titik keadilan tadi yang saya katakan. Nah, ini saya katakan sebuah diagram di mana
menghubungkan suatu kebutuhan dasar dari customer ataupun konsumen dengan produsen, di mana konsumen itu memanfaatkan barang dan jasa produsen di mana menghasilkan barang ataupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian customer ataupun konsumen di sini memanfaatkan barang dan jasa tersebut untuk kelangsungan hidup. Kemudian masuk kepada fase maslahah di sini adalah sebuah fase yang dimana suatu keadaan ataupun suatu fase di mana baik materi ataupun non materi mampu meningkatkan kedudukan ataupun kesejahteraan dari si makhluk tersebut, ya saya katakan seperti itu. Kemudian masuk ke fase falah. Falah di sini adalah suatu fase yang boleh saya katakan fase tertinggi, yaitu di mana masyarakat ataupun makhluk hidup merasakan suatu fase yang ia merasa dia sukses. Dia merasa fase kemenangan atau fase kepuasan. Kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Kayak gitu. Ini adalah fase kebutuhan di mana sampai dengan berhubungan dengan fase kepuasan yang merasa bahwa ia sukses, dia merasa bahwa dia mulia, dia merasa bahwa fase kemenangan. Ini adalah bentuk diagram ataupun fase tingkat kehidupan, mulai dari paling mendasar adalah pemenuhan kebutuhan sampai pada fase merasa puas atau di fase falah ini. Kemudian prinsip produksi dalam Islam, di mana tugas manusia itu sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi. Kemudian Islam mendorong untuk melakukan kemajuan di bidang produksi. Kemudian teknik produksi ini diserahkan kepada keinginan ataupun kemampuan manusia. Jadi apa yang diinginkan dan seberapa mampu manusia untuk menghasilkan ataupun memenuhi keinginan dari manusia tersebut. Kemudian dalam berinovasi ataupun bereksperimen, Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Jadi sebisa mungkin di dalam produksi itu bahwa adanya suatu kemudahan untuk mendapatkan barang tersebut, kemudian menghindari kemudarat, kemudian sebisa mungkin untuk memaksimalkan manfaat. Dan satu lagi, keadilan, ya. Kemudian nilai-nilai Islam dalam produksi, antara lain ini ada beberapa nilai-nilai Islam dalam produksi, ada berwawasan jangka panjang, kita harus menepati janji kontrak, kemudian ada memenuhi takaran ketetapan dan kebenaran, kemudian berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, memuliakan prestasi, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad, kemudian adil dalam bertransaksi, kemudian yang terakhir adalah menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Ini adalah nilai-nilai yang wajib kita sebenarnya untuk setiap perusahaan, ya, sebaiknya menerapkan nilai-nilai Islam ini dalam kegiatan perusahaannya. Seperti itu sebaiknya. Jika teman-teman memiliki sebuah perusahaan yang nantinya insya Allah sebisa mungkin terapkan nilai-nilai ini di dalam prosedur dalam perusahaan teman-teman. Terima kasih. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa teman-teman voice di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.